itu daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Ya, seluruh rakyat lihat, keadilan harus diperjuangkan. Nggak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Wajahnya manis tapi banyak tipu-tipu, omong kosong, formalitas-formalitas begini. Pengacara keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku tidak diizinkan untuk mengikuti proses rekonstruksi peristiwa pembunuhan di rumah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, Selasa, 38. Kamarudin dan beberapa tim kuasa hukum sebelumnya tampak mendatangi rumah Sambo. Kami sudah di sini menunggu, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik. Kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, LPSK, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya. Sementara kami dari pelapor tak boleh lihat, kata Kamarudin. Menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Menurutnya, tidak ada alasan yang jelas dari kepolisian soal tidak diizinkannya mereka ikut proses rekonstruksi. Ia memprotes hal itu. Menurutnya, pengacara seharusnya diizinkan mengikuti rekonstruksi demi transparansi kasus. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat apakah itu betul atau tidak. Tapi tadi Dirtipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Dia gunakan Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir gak berguna mending kita cari kegiatan lain yang lebih berguna, katanya. Pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi Dirtipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir-usir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Saya kan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini siapa itu? Pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Artinya Brigadir Yosua ini diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja dari tadi. Bang, tidak ada informasi sedikit pun Pak? Nggak ada. Bang, berarti kami tadi cuma di pintu aja begini-begini, ngelihat aja nggak bisa. Jadi daripada kita macam tamu tak diundang, mending kita pulang toh. Bang, berarti pengusiran ini tidak berlandaskan hukum apapun ya Pak? Ya tidak sesuai hukum acara. Kecewa, ya. Silakan dengan rekan saya. Ini kan kalian kan selalu memberitakan di mana-mana ya. Transparansi gini ya, prek ya. Lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam, lihat transparansi, ya kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa kayak begini? Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Enggak boleh transparan. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih bla 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 ya.
Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif-normatif. Kita yang konkret-konkret aja lah. Ya, transparan, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya saya kalau polisi mengorganisir BRIMOB, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Langkah selanjutnya Ya langkah selanjutnya kami pulang karena kami nggak mau jadi pelengkap penderita. Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario-skenario ini yang omong kosong. Ini untuk yang kedua kali. Kalian ingat ya, di sini mungkin ada yang hadir nggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses? Sementara proses bonsai, ya kan BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat. Ya, kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik bisa dilakukan. Jadi daripada kami nanti marah-marah, lebih baik kami pulang dan mengamati saja, ya kan. Transparan itu ternyata sama seperti si Polan yang ada di dusun di Papua atau si Mansur yang ada di ujung sana di desa yang harus nonton TV. Kalau dia nggak punya TV, dia mendengarkan radio. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Ya, seluruh rakyat lihat, keadilan harus diperjuangkan. Nggak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Wajahnya manis tapi banyak tipu-tipu, omong kosong, formalitas-formalitas begini. Terima kasih. Sebentar dulu. Bapak Kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak, termasuk penasihat hukum tersangka, demikian juga penasihat hukum korban atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili kita ya. Apakah akan melaporkan Pak setelah diusir ini Pak? Ya. Karena ini kan melarang. Yang melarang. Akan Secara lisan Kita yang melaporkan ke Presiden dan kita melaporkan juga Komisi 3. secara langsung yang melarang itu Dirtipidum. Yang juga bersama dengan saya prarekonstruksi tembak-tembakan di sana Dirtipidum juga. Dengan alasan yang tidak jelas ya Pak? Pokoknya alasannya itu pokoknya. Itu alasan pokoknya, ya kan? Jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa bla 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 omong kosong itu bukan. Pokoknya.